Kembali di Kompas Petang, Saudara. Dua motor gede Ducati yang didapat dari operasi tangkap tangan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dibawa ke gedung KPK Jakarta sebagai barang bukti. Baik, kita menuju ke gedung KPK Jakarta. Ini adalah barang bukti yang disita oleh penyidik KPK dan ini diduga berkaitan dengan OTT yang dilakukan KPK semalam terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dan hingga saat ini Wamenaker masih terus diperiksa oleh penyidik KPK dan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari hasil OTT KPK kepada Immanuel Ebenezer atau yang kerap disapa oleh Noel. Dan hingga saat ini KPK menyatakan ada 10 orang yang telah ditangkap berkaitan dengan OTT KPK terkait dengan dugaan pemerasan dalam kasus sertifikasi K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK membenarkan penangkapan dari Wamenaker Immanuel Ebenezer dan juga menyebutkan ada sejumlah barang bukti, yakni uang dengan jumlah besar dan juga puluhan mobil hingga 2 motor Ducati. Hingga saat ini belum disampaikan terkait dengan berapa nominal dugaan pemerasan yang telah dilakukan ataupun barang bukti yang telah disita oleh pihak penyidik KPK. Baik, lalu seperti apa modus korupsi dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebuah perusahaan dan apa yang membuat sertifikasi K3 perusahaan seakan menjadi lahan basah dari tindak pidana korupsi. Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania atau Joman, Andi Azwan, dan juga ada mantan Komisioner KPK Saud Situmorang dan anggota Komisi 3 DPR fraksi Golkar atau Partai Golkar Sudesson Tandra. Selamat petang Bapak-bapak, semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang. Ya, saya ke Mas Andi terlebih dahulu. Mas Andi, ini tentu mengejutkan Ketua Umum Anda Jokowi Mania ini terduga terseret OTT KPK dugaan pemerasan dari sertifikasi K3. Terakhir komunikasi dengan Mas Noel kapan? Sudah lama saya komunikasi dengan beliau. Jadi memang ini adalah seperti petir di tengah siang hari yang bolong. Kita mendapatkan berita seperti ini. Ya, kami semua ini turut prihatin apa yang terjadi terhadap Wakil Menteri Tenaga Bang Immanuel Ebenezer. Terlepas dari itu ya kita juga mengapresiasilah kepada KPK penegakan hukum itu luar biasa ya. Walaupun itu adalah wakil menteri maupun menteri itu wakil menteri tetap diadakan suatu tindakan hukum. Dan juga biar bagaimanapun juga ini mencerminkan bahwa Presiden kita Prabowo Subianto tidak memandang bulu terhadap siapapun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Tapi sebelum itu kita juga harus mengedepankan yang namanya azas praduga tak bersalah. Seperti apa proses terjadinya OTT itu? Ya, sepengetahuan kami, ya, kini kalau tidak salah ya bahwa itu ada terpisah ya. Dan saya katakan bukan OTT kalau misalnya dengan Wamenaker ini, karena informasi yang saya terima dari teman-teman itu bahwasanya terpisah itu dengan 10 orang itu. Apakah itu ada pengembangan dari itu sehingga beliau juga ditahan karena ada barang-barang bukti yang memberatkan beliau. Itu hanya KPK yang bisa menjawab. Maksud Anda terpisah seperti apa, Bang Andi? Ya, misalkan begini, yang sebenarnya saya dapat informasi katanya Pak Wamen itu ada di rumah dinas pada saat itu. Kemudian dari KPK datang ke sana dini hari ya, mengajak Pak Wamen untuk ke kantor KPK ya di Kuningan itu. Jadi makanya saya dapat satu pertanyaan sebetulnya OTT-nya ini secara bersamaan dengan 10 orang itu apakah terpisah? 10 orang itu ditahan misalnya saat Pak Wamen kemudian diajak untuk diberikan keterangan
ya. Ya Baik, seperti baik. itu itu Kita perlu penjelasan itu. tahan sebentar, kita dengarkan dulu keterangan dari Menteri Tenaga Kerja Yasirli. Iya, kasihan. Kenapa nggak nunggu aja dari KPK ya? Terpaksa jadinya kemudian ya. Lah. Ke atas dikit. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, karena nunggu ya jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya prihatin dan menyayangkan peristiwa dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini sedang diproses oleh KPK. Saya menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK dan mendukung berbagai langkah KPK dalam melakukan penindakan pelaku korupsi. Bagi saya dan keluarga besar Kementerian Ketenagakerjaan, ini adalah pukulan yang berat, terlebih sejak saya dilantik menjadi Menteri Ketenagakerjaan atau dalam 10 bulan terakhir, saya sedang melakukan banyak pembenahan dan penataan, khususnya terkait dengan integritas, profesionalisme, dan perbaikan layanan. Sejalan dengan arahan Presiden bahwa tidak ada toleransi atas perilaku koruptif, maka saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemenaker untuk menandatangani fakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi. Khusus untuk sertifikasi K3, kami sudah melaksanakan fakta integritas bahkan dengan perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan total hampir 1.000 perusahaan jasa K3 di Indonesia. Dan ini baru selesai sebenarnya, dan untuk membuat komitmen supaya tidak ada praktik suap, pemerasan, dan atau gratifikasi. Kami juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan apabila masih ada praktek tersebut. Selain fakta integritas, saya juga telah merotasi pegawai yang sudah lebih 4 tahun pada posisinya, melakukan perbaikan proses layanan sehingga lebih transparan dan akuntabel, serta merevisi berbagai regulasi terkait pelayanan K3. Misalnya Permenaker nomor 33 tahun 2016, Permenaker nomor 5 tahun 2018, Permenaker 8 tahun 2020, dan Permenaker 4 tahun 1987 yang sudah selesai harmonisasi. Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama, dan saya berharap ke depan tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apapun. Sekian, terima kasih. Pak, posisi Permenaker sekarang ini gimana Pak? Tunggu aja ya. Masih belum ada keputusan berarti dari Bapak ini bakal jadi... Tunggu aja informasi dari KPK. Pak Menteri, Pak, Satu. Menteri, berarti layanan K3 untuk sertifikasi tetap berjalan kan Pak? Tetap berjalan. Ya. Dan tadi Pak Menristek sudah menyampaikan kalau misalnya akan ada peluang potensi untuk penggantian Wamenaker gitu. Itu tanggapannya seperti apa? Ya, kita... Yang kedua terkait kinerja Kemenaker kan dinilainya bagus. Nah, gitu. Tapi dengan adanya kasus ini menjadi catatan tersendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, yang ditangkap adalah 10 orang dan katanya ditangkapnya di gedung K3 yang sebelah gitu. Apakah benar seperti itu? Dan dalam 10 orang itu selain Pak Menristek, apakah ada yang lain, pejabat yang lain dari Kemenaker yang juga ikut hidup? Ya, terkait dengan proses tadi malam, detailnya siapa, kami cenderung kita tunggu dulu ya, tunggu nanti. Saya yakin KPK akan menyampaikan press conference-nya, ya, sehingga kita dari situ nanti kita lihat, ya. Dan tadi saya sampaikan ya kita tunggu, dan ini harus kita hormati proses itu, ya.
Ya kita lihat aja nanti ya. Artinya berarti masih ada proses penggalian informasi dan seterusnya barang bukti. Tentu sekali lagi kita hormati. Ya. Jadi sekali lagi berbagai hal ya sudah kita lakukan ya untuk membangun sistem yang lebih baik di Kemenaker ini. Ya. Jadi dari orangnya, kemudian ini ada potensi ya ketika layanannya kita lihat ya beresiko, kita putar orangnya, kemudian fakta integritas, kemudian kita ingatkan terus. Kemudian teman-teman kalau lihat di sini ada patung orang pakai rompi orange gitu ya. Saya selalu mengingatkan ya proses layanan kita perbaiki, apalagi K3 ini saya sangat concern. Angka kecelakaan kita masih memprihatinkan, kita perlu percepatan dalam pelayanan K3 dan seterusnya ya. Jadi makanya kami prihatin dan kita menyayangkan sekali sebenarnya. Di Ditjen K3 bakal ada perombakan dalam waktu dekat nggak Pak? Tentu semua harus ada berbasis bukti ya, dan saya jamin kalau ada bukti dan kemudian itu ya benar ya, tidak ada toleransi. Tapi sekarang tentu kita praduga tidak bersalah dulu. Tapi Ya. nanti ada peningkatan pelayanan perbaikan. Pasti, insya Allah ya. Akan ada penonaktifan pejabat yang terkait kalau misalnya memang terbukti Iya pasti. Kalau Menaker kan bukan dari menteri ya, tentu ya. Kalau dari saya kan eselon 1 ke bawah ya. ada perjanjian atau seperti apa? Itu kita serahkan ya. Cukup? Pak, sampai saat ini udah ada tanggapan dari Presiden, Pak? Ya, tadi kan sudah ada informasi dari Sesnek ya. Bapak, untuk audit ini sendiri dilakukan di Kemenaker atau di... Jadi sekali lagi terkait dengan proses OTT-nya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian kita tunggu aja dari KPK ya. Udah ada komunikasi langsung belum sama dari Pak Prabowo ke Bapak Pak? Ya, tadi kan udah ada press conference tadi Belum dari. ada berarti ya, Pak, komunikasi langsung. Pak, untuk pelayanan sertifikasi K3 ini dikait dengan kasus yang terjadi ini, apakah Kemenaker akan melibatkan pihak ketiga juga, misalnya lembaga sertifikasi? Jadi begini, ini sertifikasi K3 ini memang melibatkan pihak PJK3 sebagai mitra. Nggak mungkin pemerintah sendiri yang melakukan sertifikasi. Jadi melibatkan PJK3, disitulah kita harus pastikan bahwa mereka itu punya komitmen. Ya, kita sudah lakukan itu. Bahkan kemarin saya sampaikan PJK3 yang belum melakukan komitmen ulang fakta integritas, kita tahan dulu izinnya. Ya udah tahan. Tapi tetap ya ini kan proses dari suatu sistem yang sudah lama ya. Jadi memang perbaikan itu butuh upaya-upaya yang kemudian harus lebih intens lagi, dan inilah yang terus menjadi PR kami ke depan. Ya. Cukup? Nah. Dah, nantilah detail nanti Pak Dirjen aja jawab ya. Pak kan disebut ada sekitar 10 orang yang terseret ya Pak. Itu dari Kemenaker semua atau gimana Pak? Belum tahu, saya belum tahu. Nanti tunggu aja dari KPK ya. Oke. Makasih semua. Tunggu aja, sabar dong. Ini kan belum 1 kali 24 jam, tunggu ya. Nanti kalau ada yang perlu kami jelaskan, kita tunggu dulu dari KPK. Insya Allah besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi keterangan resmi dari Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee terkait dengan OTT KPK terhadap Wamenaker Emmanuel Ebenezer, dan Yasir Lee menegaskan akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan juga sebelumnya ia menegaskan telah melakukan penandatanganan fakta integritas bersama dengan 463 perusahaan jasa K3. Baik, informasi terkini dan juga pembahasan lebih lanjut terkait dengan OTT KPK terhadap Wamenaker akan kami lanjutkan setelah jeda di Kompas Petang.